Bab 049. Gue udah boleh itu belum? Tanya Raihan tanpa ada rasa malu sedikit pun karena saat di depan Roman urat malunya memang seolah sudah tenggelam ke dasar kakinya. Hah? Roman membelalak mendengar pertanyaan semena-mena Raihan. Urusan ranjangnya kenapa harus bertanya padanya? Haho, ujar Raihan jengkel. Kan urusan elu Ray, ngapain nanya sama gue, ujar Roman menjambak rambutnya sendiri. Nih dia yang bilang, katanya tanya lu dulu, menunjuk Naya dengan dagunya. Mendapat tudingan dari suaminya membuat Naya menunduk, niatnya tadi hanya asal menjawab agar Raihan tak terus merengek padanya. Tapi suaminya malah beneran menanyakannya pada Roman. Mas Raihan kok gitu, ujar Naya tak suka suaminya menyalahkannya. Pasangan aneh, gumam Roman. Ray blow on lu nular kayaknya, ejek Roman seraya melirik wajah Naya yang menahan malu. Raihan melotot mendengar kata blow on yang ditujukan untuknya. Jawab buru, gue masih banyak urusan, mengultimatum Roman untuk segera menjawab pertanyaannya yang sejak tadi ditanyakan. Kan gue suruh 1 tahun puasa Ray, Roman menjawab enteng seolah tanpa dosa. Lu gila? Mau gue ajak main ayunan di leher? Ketus Raihan. Main ayunan di leher. Bego itu lu ngegantung gua namanya, maki Roman menyadari perkataan Raihan. Raihan tertawa sinis, ya kalau jawaban lu ngelantur bukan cuma main ayunan di leher, kepala lu juga gue ajak main tarik tambang sama bulldozer, kata Raihan. Gila lu, rutuk Roman. Bodoh, sahut Raihan santai. Terserah lu mau gituan kapan aja, nggak ada urusan sama gua, ujar Roman akhirnya. Nah gitu dong, Raihan cengengesan senang. Kamu denger jawabannya kan Yang? Sekarang kita pulang, menarik tangan Naya. Jir, nggak ada basa-basinya, omel Roman. Raihan yang mendengar malah memberikan jari tengahnya seraya menutup pintu. Mudah-mudahan tuh anak nggak barbar kayak bapaknya, kata Roman seraya terus tertawa mengingat kelakuan temannya. Kamu dengerkan Yang? Tanya Raihan ketika di mobil. Iya, ujar Naya pelan. Ya udah, sekarang ya. Mengedipkan matanya seraya berseringai kecil. Lagi di mobil Mas, protes Naya. Kesal dengan omongan suaminya yang suka asal bicara. Ya di rumah lah, dikit lagi sampai, aku juga nggak gila sayang. Masa di mobil nanti anak aku kejepit lagi, mengelus perut Naya. Tahu ah, melengos melihat jalanan sambil terus merasakan usapan lembut di perutnya. Dengan semangat perjuangan Raihan melajukan mobilnya sesekali melirik nakal pada istrinya yang kadang mencuri pandang ke arahnya. Kagum ya sama kegantengan aku, sampai diliatin terus, berkata narsis tanpa menengok istrinya yang tengah melihatnya. Malu karena kepergok Naya langsung memanyunkan bibirnya, aku mau makan rujak Bangkok Mas, mengalihkan rasa malu. Kamu ngidam? Tanya Raihan. Iya, sudah dari kemarin padahal, adu Naya pada Raihan. Kenapa baru bilang sekarang? Heran? Karena biasanya jika menginginkan sesuatu Naya akan langsung minta dicarikan tanpa mau mendengar suaminya yang mengatakan bahwa dia capek atau banyak urusan. Takut Mas nggak mau. Apa sih yang aku nggak mau buat kamu sayang? Nanti aku carikan, tapi pulang dulu ya. Kamu masih bisa tahan kan ngidamnya? Mengelus kepala Naya. Naya mengangguk. Ya udah kamu hold on dulu ngidamnya, soalnya Mas udah nggak bisa kalau harus lanjutin puasa lagi, sahut Raihan konyol. Mas menepak lengan suaminya. Raihan cengengesan merasakan tepakan istrinya, sabar ya sayang, bentar lagi, berkata seolah-olah istrinya lah yang sudah sangat tak tahan. Naya mendelik mendengar ucapan suaminya yang malah menyuruhnya bersabar, padahal sejak tadi Raihan lah yang ribut ingin buka puasa. Sampai rumah Raihan langsung mematikan mobil lalu tergesa keluar mobil membuka pintu penumpang, cepet Yang, aku mau ke kantor soalnya, ucap Raihan. Kok ke kantor? Kan aku minta rujak Bangkok, sahut Naya tak terima Raihan melupakan janjinya. Oh iya,
menepuk kening menyadari janjinya pada sang istri yang harus ditepati karena jika tidak, dia harus menyambung puasanya lagi. Cepit Yang berkata tak sabar melihat istrinya belum juga keluar dari mobil. Sabar mas, sungut Naya. Udah nggak bisa sabar, langsung menggendong istrinya, yang sedikit terkejut dengan gerakan cepat suaminya. Tanpa aba-aba Raihan langsung menidurkan Naya di ranjang, dia melakukan pekerjaannya sebagai suami. Merasa sangat puas setelah menuntaskan hasratnya, berbuka setelah sekian lama berpuasa membuat dia bahkan ingin kembali mengulanginya seakan tak ada rasa cukup sama sekali. Nanti malam lagi mas, sekarang mas beliin rujak dulu, tolak Naya saat tangan suaminya Suat mulai kembali bergerak di atas tubuhnya membuat Raihan menghentikan tangannya lalu terlentang menarik napas. Aku mandi dulu, langsung menuju kamar mandi. Jangan lama mas mandinya, teriak Naya mengingatkan. Iya, menutup pintu kamar mandi. Selesai mandi Raihan langsung memakai bajunya, aku pergi dulu, mengecup kening Naya. Naya mengiyakan seraya membuka selimutnya ingin membersihkan badannya yang lengket dari keringat yang muncul karena ulah suaminya. Setengah jam kemudian Raihan kembali membawa kantong berisi rujak yang diminta istrinya. Rainti yang tengah merapikan ranjang mengernyit bingung melihat suaminya sudah kembali dengan cepat jangankan berjam-jam 1 jam saja tak ada. Kok udah cepat? Tanya Naya. Ngapain lama-lama? Menyodorkan kantong pada istrinya. Naya mengambilnya dan langsung memeriksa kantong yang diberikan Raihan. Matanya membelalak saat melihat apa yang ada di dalam kantong. Maas, rengeknya hampir menangis. Apa, itu udah mas beli? Katanya tadi ngidam, bingung melihat istrinya yang malah mau menangis padahal keinginannya sudah dituruti. Bukan ini, mengeluarkan kotak berisi sambal rujak dengan jambu Bangkok di dalamnya. Itu rujak jambu Bangkok yang, kamu kan mau itu tadi, Muali kebingungan, sudah dituruti kok istrinya malah nangis. Aku mau rujak Bangkok, bukan rujak jambu Bangkok, sudah mengeluarkan air mata. Emangnya beda? Tanya Raihan menggaruk tengkuknya. Beda? Naya mencari gambar rujak Bangkok melalui ponselnya. Kayak gini, menunjukkan gambar. Raihan memicing, dia bertanya sebenarnya ada berapa macam rujak di dunia ini. Ini kan sama yang, membuka bungkus rujak yang dibelinya. Beda mas, aku maunya rujak Bangkok, ujar Naya ketus. Ya udah aku cariin lagi, kamu jangan nangis. Beneran, Naya tersenyum senang. HMM, gumam Raihan. Tapi di Bangkok belinya, kata Naya enteng. What yang? Ujar Raihan tak percaya hampir saja dia mati muda mendengar ucapan istrinya yang memintanya membeli rujak Bangkok langsung di Bangkok, Thailand. Iya mas beli di Bangkok, mengulangi kata-katanya. Kan di sini juga pasti ada yang, berkata frustasi karena untuk sekian kalinya dia harus pergi jauh untuk membelikan makanan yang sedang diidamkan istrinya. Tapi aku maunya yang dari sana langsung mas, merengek dengan menunjukkan wajah memelas karena dengan begitu suaminya takkan tega menolak permintaannya. Menarik napas menyiapkan tenaga untuk terbang bolak-balik Jakarta Thailand hanya untuk rujak. Awas aja ya kamu kalau udah gede ngelawan sama ayah. Lihat perjuangan ayah sampai kayak gini. Mengancam anaknya yang masih di dalam perut yang bahkan tak tahu apa-apa. Iya ayah, sahut Naya dengan nada seperti anak kecil. Kiss, pinta Raihan sebelum pergi. Kap. Naya mencium bibir suaminya sekilas. Hati-hati ya, cepat pulang. Iya, sahut Raihan lemas seraya keluar kamar. Di dalam mobil Raihan mengurut keningnya berkali-kali. Han, memanggil Johan yang tengah fokus menyetir. Saya pak, ahut Johan. Memangnya perempuan kalau ngidam haus diturutin. Katanya sih gitu pak, ujar Johan. Kalau nggak diturutin gimana? Kan nggak bakal terjadi apa-apa juga. Emang nggak bakal terjadi apa-apa pak, cuma kata orang tua dulu sih nanti anaknya bakal ileran, sahut Johan mengenai apa yang dia tahu. Masa? Raihan tak percaya,
Tapi timbul juga perasaan takutnya jika sampai anaknya nanti ileran seperti yang Johan katakan, masa anak dari seorang Raihan Erlangga Kusuma harus ileran. Raihan bergidik ngeri membayangkannya. Begitulah Pak, ujar Johan. Ngidamnya ibu mahal ya Pak, Johan cengengesan mengingat tadi Raihan memintanya mengantar dia ke Bangkok untuk membeli rujak. Tak menanggapi, Raihan malah membuang napas berkali-kali. Raihan melihat ponselnya saat benda di tangannya itu berbunyi. Apaan? Menjawab telepon dengan sangat tak bersahabat apalagi saat tahu siapa yang menelepon. Gue mau ke kantor lu ya, kata Roman. Bukannya lu di rumah sakit? Tanya Raihan. Udah nggak ada pasien. Terserah, tapi gue mau ke Bangkok, tahu karena Roman ke kantor bukan untuk menemuinya, tapi menemui Tania. Ngapain? Jalan-jalan mulu lu, sentak Roman. Pala lu jalan-jalan, tak terima dianggap jalan-jalan oleh Roman. Terus ngapain? Jiwa penasarannya langsung muncul ke permukaan. Naya ngidam minta rujak Bangkok, lapor Raihan. Kan di sini juga ada Ray, ngapain lu jauh-jauh ke sana? Mulai terdengar suara tawanya. Dia mintanya langsung dari Bangkok bego. Kesal Roman malah mentertawakannya. Johan aja yang lu suruh ke Bangkok, mengajukan ide berniat membantu temannya. Naya lebih pinter dari kita men, keluh Raihan. Maksudnya, dia minta gue foto di tukang rujaknya langsung sambil megang tiket, ujar Raihan. Wahahaha, Roman terbahak. Jadi istri lu emang mesti pinter, biar nggak dibego-begoin sama lu, kata Roman sambil terus tertawa bahagia mendengar temannya tersiksa. Sialan lu emang, nggak ada simpatinya sama sekali, geram Raihan emosi ditertawakan. Resiko Ray, kan lu yang bikin Naya jadi begitu, kalau nggak lu bikin hamil juga dia nggak bakal minta aneh-aneh, ejek Roman. Brengsek emang lu, maki Raihan dengan tampang keruh langsung mematikan ponselnya, malas mendengarkan ocehan Roman yang tak memberi solusi apapun. Benar saja dia bolak-balik Jakarta Bangkok. Bangkok Jakarta membuat dia langsung tepar di ranjang setelah memberikan rujak yang dimau istrinya. Raihan bahkan tak ingin makan sama sekali, dia hanya ingin mengistirahatkan tubuhnya yang teramat lelah. Maafin aku mas, ujar Naya merasa bersalah melihat suaminya begitu kelelahan karena permintaannya. Iya sayang nggak apa-apa, ya udah kamu makan rujaknya, aku mau istirahat, ujar Raihan tak tega melihat istrinya menyalahkan diri, padahal semua karena dia sedang mengandung itu pun ulah dia seperti yang dikatakan Roman. Raihan baru sampai di rumah saat sudah hampir tengah malam karena banyak pekerjaan yang akhir-akhir ini dia tinggalkan. Sedikit kewalahan karena Johan harus kembali lagi ke Jerman menghandle pekerjaan yang seharusnya Raihan lakukan. Awalnya Johan menolak karena merasa keberatan jika harus kembali meninggalkan istri dan juga anaknya tapi begitu Raihan sedikit mengeluarkan ucapan mautnya akhirnya Johan pun mengalah. Egois memang, tapi Johan cukup mengerti bahwa bosnya itu tidak mau meninggalkan istrinya yang kini tengah mengandung karena Johan pun pernah mengalami itu. Saat istrinya hamil dia juga enggan meninggalkan istrinya ada rasa khawatir yang selalu muncul setiap kali dia keluar rumah. Mas kok baru pulang? Tanya Naya yang ternyata belum tidur, terduduk di atas ranjang dengan perut buncitnya. Kenapa belum tidur? Tanya Raihan yang baru saja melangkah masuk dengan menenteng tas kerjanya. Mas kenapa sih kebiasaan banget, tiap aku tanya bukan langsung dijawab tapi malah balik bertanya, kesal Naya merasa suaminya selalu saja ikut bertanya saat dia mengajukan pertanyaan. Banyak kerjaan kantor yang, menurutmu aku dari mana? Sedikit membentak, sudah pusing dengan kerjaan melampiaskan kekesalan pada istrinya. Kenapa Mas marah? Aku kan cuma tanya Mas hanya perlu jawab, lagian Mas baru pulang jam segini. Sudah sewajarnya aku tanya, sahut Naya yang kini makin sensitif karena kehamilannya tidak bisa mendengar bentakan sedikit saja dari suaminya. Aku di kantor Naya, kerja. Raihan malah semakin mengeraskan suaranya. Mendengar bentakan suaminya air mata Naya langsung luruh membasahi kedua pipinya,
dia merasa suaminya sudah tidak menyayanginya lagi, karena dengan mudahnya memarahi hanya karena dia bertanya. Nggak usah kayak anak kecil, Nay. Aku capek. Melihat istrinya menangis, dia malah ngeloyor ke kamar mandi tak menghiraukan isakan istrinya. Raihan yang pikirannya tengah semrawut memikirkan pekerjaan membuat dia seolah tak peka dengan perasaan Naya yang tengah hamil, membuatnya benar-benar sensitif tidak bisa mendengar bentakan dari suaminya. Mas, Naya berusaha mengajak bicara suaminya yang sudah meringkuk di ranjang tertutup selimut. Aku capek, ngantuk, mau istirahat, ujar Raihan tajam. Naya terdiam di sudut ranjang mendengar perkataan tajam suaminya, merasa aneh kenapa suaminya seolah kembali seperti dulu, ketakutan langsung menyergap ke penjuru hatinya. Entah apa yang salah pada pertanyaannya tadi, dia hanya bertanya pada suaminya tapi suaminya justru marah padanya. Raihan sudah tertidur pulas di samping Naya sedangkan istrinya masih terjaga sampai pagi. Begitu mendengar azan subuh, Naya gegas ke kamar mandi lalu salat. Selesai salat dia langsung membangunkan Raihan yang masih sangat pulas. Mas, salat subuh dulu, menyentuh bahu Raihan. Naya sudah melupakan bahwa semalam Raihan membentaknya. "HMM," sahut Raihan langsung membuka matanya menyingkirkan selimut lalu berjalan menyeret kakinya ke kamar mandi. Naya terbengong menyaksikan suaminya yang langsung ke kamar mandi tidak seperti biasanya. Jika dibangunkan Raihan akan duduk terlebih dulu menyender di bahu istrinya dan menciumi leher Naya. Masih marah. Gumam Naya tak mengerti kenapa suaminya lebih sensitif daripada dirinya. Naya menarik napas panjang lalu keluar kamar berniat menyiapkan sarapan untuk suaminya yang akan ke kantor. Dengan perasaan gundah dan tangan yang terus mengusap perut yang sudah menonjol, dia menuju dapur. Dan langsung sibuk dengan kegiatannya. Setelah menata makanan di meja, dia kembali ke kamar untuk mengajak suaminya sarapan. Mas, membuka pintu mendapati suaminya tengah memasang dasi. Raihan hanya melirik sekilas tanpa menjawab panggilan istrinya, dia kembali sibuk dengan dasi di lehernya. Naya berjalan mendekat lalu membantu memasangkan dasi. Tidak ada percakapan di antara mereka, Raihan pun hanya diam sambil matanya menatap ke puncak kepala Naya yang sedang memasangkan dasi di kerah bajunya. Sedikit ada rasa bersalah ketika ingat semalam dia memarahi istrinya hanya karena istrinya bertanya, tapi pekerjaan yang menumpuk seolah membenarkan tindakannya tadi malam. Akhirnya egoislah yang menguasai dirinya saat ini. Dia tak ada niat untuk meminta maaf sebab dia merasa tindakannya sudah benar. Sudah, ujar Naya seraya menatap ke dalam mata suaminya. Raihan segera mengambil tas kerjanya guna menghindari tatapan istrinya yang terlihat sedikit memerah, entah karena menangis atau apa. Aku berangkat. Raihan keluar kamar begitu saja. Mas sarapan dulu, Naya mengikuti suaminya, mengingatkan untuk sarapan terlebih dulu. Aku sarapan di kantor, terus berjalan tanpa menghentikan langkahnya. Naya yang tak senang dengan sikap suaminya langsung berlari mengejar langkah cepat Raihan yang sudah berada di depan pintu. Naya berlari seolah lupa bahwa dia tengah mengandung. Berlari sangat cepat lalu menarik pergelangan tangan Raihan. Mas, kamu kenapa sih? Menarik napas yang sedikit sesak. Kamu ngapain lari-lari kayak gitu? Marah melihat Naya. Nggak mikir ya kamu? Anak aku bisa kenapa-kenapa. Ceroboh banget, omel Raihan seraya menatap tajam menusuk pada Naya. Mas, emosi Naya jadi tersulut mendengar perkataan Raihan. Ini anakku juga, aku nggak mungkin celakain dia. Sinis Naya. Entah kenapa dia merasa suaminya sangat keterlaluan. Kamu marah. Nggak suka aku kasih tahu. Memiringkan kepalanya memandang lebih dekat wajah Naya yang kini sudah sangat kesal padanya. Justru aku yang harus tanya, kenapa Mas diemin aku? Mas marah sama aku? Karena semalam aku tanya kenapa Mas baru pulang, iya. Karena itu, Mas nggak suka aku campuri urusan Mas. Naya mempertanyakan sikap Raihan. Aku udah jawab, aku capek kerjaan aku banyak. Bisa nggak kamu nggak usah tanya aku terus, yang penting aku masih pulang.
Ujar Raihan tak mau kalah masih mempertahankan egois dan sifat kerasnya. Oh jadi maunya kayak gitu. Ya udah, terserah kamu mau pulang jam berapa, kamu mau ngapain aja terserah, ujar Naya tanpa memanggil Mas pada Raihan. Melepaskan tangannya yang sejak tadi memegang pergelangan tangan suaminya. Dengan perasaan sedih sekaligus marah Naya memilih menaiki tangga menuju kamar, meninggalkan Raihan yang juga memilih pergi ke kantor dengan wajah yang terlihat mengeras karena menahan emosinya. Sudah beberapa hari semenjak pertengkaran mereka, Naya membuktikan ucapannya. Dia tak bertanya apapun pada suaminya. Meski Raihan kerap kali pulang malam bahkan hampir tengah malam. Walaupun dia tetap menunggu suaminya pulang dan akan berpura-pura tidur begitu mendengar suara mobil Raihan.